Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya Novi Budiningrum. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang farmakologi. Kita tahu bahwa farmakologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Nah, kenapa kita di dalam dunia kebidanan perlu untuk mempelajari farmakologi? Karena semua yang akan kita berikan kepada pasien, baik itu terapi yang bersifat mendadak ataupun yang bersifat terapi jangka panjang maupun jangka pendek, semua akan berhubungan dengan farmakologi atau dengan obat-obatan. Nah, farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat dan pengaruhnya terhadap fungsi fisiologis organ melalui proses kimia ataupun proses molekuler yang mengaktifasi ataupun menghambat dari proses yang ada di tubuh. Sehingga penggunaan obat ini ada yang mengaktifasi atau mengaktifkan semua sel ataupun organ yang ada di dalam tubuh untuk penyembuhan dan juga bisa menghambat proses yang ada di dalam tubuh. Maka dari itu, di dalam ilmu farmakologi perlu ada pengetahuan tentang penggunaan, dosis, efek samping, dan lain-lain yang berkenaan dengan terapi yang kita berikan, karena selain dia bisa menyembuhkan atau mengaktifasi, dia juga bisa menghambat kerja dari organ-organ yang ada di dalam tubuh. Nah, apabila kita berbicara tentang farmakologi, maka semuanya akan ada hubungannya dengan obat. Obat merupakan bahan aktif atau molekul aktif atau zat kimia yang dapat membawa perubahan dalam proses fisiologis tubuh manusia yang digunakan untuk mengobati, mengurangi, mencegah, dan mendiagnosa penyakit. Syarat dikatakan sebagai obat, yang pertama harus mempunyai aktivitas biologis di dalam tubuh. Yang kedua, bisa aman apabila digunakan. Dan yang ketiga, mempunyai karakteristik seperti dosis, sifat kimia, fisika maupun kimia, parameter farmakokinetik, kemudian nanti ada farmakodinamik yang akan kita pelajari lebih lanjut. Farmakologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang obat dengan seluruh aspeknya, baik kimiawi, fisika, fisiologi, resorpsi, dan nasibnya dalam organisme hidup. Nah, di dalam farmakologi nanti ada yang dinamakan farmakognosi, yaitu pengetahuan dan pengenalan obat yang berasal dari tanaman, mineral, dan hewan. Ekstra ginkgo biloba, contohnya ya, sebagai penguat daya ingat, bawang putih untuk anti kolesterol, tinctur hiperici untuk antidepresi, ekstrak feverfew untuk pencegah migrain, dan lain sebagainya. Selain farmakognosi, kita mengenal adanya istilah biofarmasi, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh pembuatan sediaan farmasi terhadap efek terapeutik suatu obat. Dan ada pharmaceutical availability, yaitu ketersediaan farmasi yang merupakan ukuran waktu yang diperlukan oleh obat untuk melepaskan diri dari bentuk sediaannya dan siap untuk proses absorpsi atau diserap di dalam tubuh. Ya. Nah, kemudian apabila dia berupa larutan, ya, larutan, kemudian dia akan dirubah menjadi suspensi, kemudian diemulsi, ya, kemudian ada yang berupa serbuk, kapsul, tablet, entrecote, dan long acting. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut kata-kata apa atau apa dari definisi dari kata-kata yang ada tadi, ya.
Ada beberapa istilah dalam farmakologi. Yang pertama adalah biological availability, yaitu ketersediaan hayati. Merupakan persentase obat yang direabsorpsi tubuh dari suatu dosis yang diberikan dan tersedia untuk melakukan efek terapeutiknya. Kemudian ada therapeutical equivalent atau kesetaraan terapeutik, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu obat yang meliputi kecepatan melarut dan jumlah kadar zat yang berkhasiat yang harus dicapai dalam darah. Kemudian ada bioassay, yaitu cara menentukan aktivitas obat dengan menggunakan hewan percobaan. Ya, obat-obatan sebelum diberikan kepada manusia, ya, kebanyakan diuji dulu pada hewan yang biasa dipakai kelinci, tikus, dan lain-lain. Lalu ada istilah farmakokinetik. Segala proses yang dilakukan tubuh terhadap obat berupa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi obat itu begitu masuk ke dalam tubuh, dia akan diabsorpsi atau diserap. Setelah diserap, baru dia akan didistribusikan terhadap organ mana yang akan dituju. Setelah didistribusikan, maka dia dimetabolisme. Nah, di dalam proses metabolisme ini obat akan tertuju pada apa fungsi dari obat tersebut, kemudian sisa dari metabolismenya akan diekskresikan melalui urin, melalui feses, melalui keringat, ya. Itu merupakan suatu proses farmakokinetik. Nah, kemudian istilah dalam farmakologi ada juga farmakodinamik. Selain farmakokinetik yang ada di dalam tubuh, dia juga mempunyai efek farmakodinamik. Farmakodinamik adalah suatu kegiatan obat terhadap organisme hidup, terutama cara dan mekanisme kerjanya, reaksi fisiologi, serta efek terapi yang ditimbulkan. Semua obat baik kimia maupun herbal pasti akan mempunyai efek samping. Apabila yang kita tahu bahwa obat-obatan kimia ini biasanya mempunyai efek samping seperti mengantuk, kemudian mual, lalu bisa menyebabkan pusing dan lain sebagainya, itu merupakan suatu reaksi farmakodinamik pada suatu obat. Nah, kemudian obat juga mempunyai efek toksikologi, yaitu pengetahuan tentang efek racun dari obat terhadap tubuh. Lalu ada farmakoterapi, yaitu mempelajari penggunaan obat untuk mengobati penyakit atau gejalanya, dan fitoterapi menggunakan zat-zat dari tanaman untuk mengobati penyakit atau biasa yang disebut dengan herbal. Lalu ada farmakologi klinik, yaitu cabang farmakologi yang mempelajari efek pada manusia. Nah, obat-obatan yang kita konsumsi, kita tahu bahwa ada obat generik, ada obat paten. Apa sih bedanya obat generik dengan obat paten ini? Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau International Non-Proprietary Name untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Nah, obat generik ini biasanya yang kita bisa beli dengan harga yang terjangkau, tetapi apabila obat paten atau specialized, ya, obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat atau yang dikuasakannya dan dijual dengan bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Dari kemasan luarnya saja biasanya kita bisa melihat apakah obat itu generik atau paten, ya. Apabila obat generik, maka dia apa yang ada di kandungan obat itu maka akan ada di bungkus dari obat itu. Contohnya seperti paracetamol. Paracetamol atau antipiretik yang lain, ya. Paracetamol itu merupakan untuk menurunkan menurunkan suhu tubuh, tapi juga bisa dibuat sebagai anti nyeri. Nah, obat generik seperti paracetamol ini dari bungkusnya saja itu biasanya sudah tertera paracetamol. Namun kalau obat paten dia bisa memberikan nama sesuai dengan kuasa dari pabrik yang membuat.
Walaupun isinya sama parasetamol, ya, isinya di dalamnya adalah sama parasetamol, tetapi dia boleh memberikan memberikan nama obat tersebut dengan nama yang lain seperti Sanmol, ya. Kemudian Dumin dan lain sebagainya yang notabene intinya adalah sama, ya, intinya sama. Nah, kemudian WHO mengeluarkan daftar obat dengan nama resmi atau official atau generic name yang digunakan pada obat-obatan generik. Ya. Nah, kemudian penggolongan obat. Penggolongan obat ini ada obat farmakodinamis, obat kemoterapeutis, dan obat diagnostik. Obat farmakodinamis bekerja terhadap host dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologi atau fungsi biokimia dalam tubuh. Misalnya hormon, diuretik, hipnotika, obat otonom. Kemudian kalau obat kemoterapeutis dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh host, hendaknya obat ini memiliki kegiatan farmakodinamis yang sekecil-kecilnya terhadap host. Contohnya, antibiotik, anti jamur, obat-obat neoplasma, ya, onkolitik, sitostatik, dan lain sebagainya. Kemudian penggolongan obat ini ada banyak. Ada obat bebas, ada obat bebas terbatas. Kalau obat bebas, dia biasa dijual di pasaran, dapat dibeli tanpa resep dokter, ya. Jadi di toko-toko, di apotik, kita bisa membeli tanpa resep dokter, itu namanya obat bebas, ya. Kemudian pada kemasan dan etiket obat bebas ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Contohnya parasetamol, kontreksin, dan lain sebagainya, itu namanya obat bebas. Kemudian ada obat bebas terbatas, yaitu obat yang sebenarnya termasuk dalam obat keras daftar W, ya. Jadi ada peringatan, itu namanya obat bebas terbatas. Nah, kemudian obat bebas terbatas ini diperuntukkan bagi jenis penyakit yang pengobatannya dianggap telah dapat ditetapkan sendiri oleh rakyat dan tidak begitu membahayakan bila mengikuti aturan pakainya. Dijual di pasaran atau dibeli tanpa resep dokter, harus diserahkan dalam bungkusan aslinya untuk mencegah pemalsuan dan penukaran dengan tanda peringatan, ya. Jadi tidak boleh dijual secara bebas. Kemudian ada obat keras dan psikotropika. Obat keras atau daftar G, ya, hanya boleh dibeli di apotik dengan resep dokter, dapat diulang tanpa resep baru jika mencantumkan ITER pada resep yang asli. Untuk obat keras dan psikotropika yang disebut juga daftar G, ya, obat yang hanya boleh dibeli di apotik dengan resep dokter, dapat diulangi tanpa resep baru jika mencantumkan ITER pada resep asli. Pada kemasan obat keras tertera huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi hitam. Contohnya antibiotika, hormon, obat suntik, semua obat suntik, ya, ini termasuk obat keras atau obat golongan daftar G. Nah, kemudian ada obat psikotropika. Pada Undang-Undang RI nomor 5 tahun 97, zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, itu tergolong obat-obatan psikotropika. Contohnya adalah lisergida, amfetamin, flunitrazepam, ya, atau golongan diazepam, ya. Nah, kemudian alprazolam, diazepam, valium, phenobarbital, clobazam, dan lain sebagainya, itu merupakan obat-obat contoh psikotropika. Kemudian ada obat golongan narkotika. Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.
Contohnya adalah golongan 1 papaverin ya, kokain, heroin itu golongan 1 narkotik. Golongan 2 metadon, morfin, petidin. Kemudian golongan 3 etilmorfin dan kodein. Nah, masing-masing golongan narkotika ini tidak boleh dikonsumsi secara bebas. Apapun itu alasannya ya. Biasanya pada pengguna obat-obat golongan narkotika ini alasannya adalah untuk penenang. Padahal obat-obat narkotika ini apabila dikonsumsi terus-terusan maka dia akan bersifat addicted ya, atau dia akan ketergantungan. Nah, apabila seseorang ini sudah ketergantungan dengan salah satu atau beberapa obat golongan narkotika ini yang awalnya hanya untuk supaya bisa nyaman untuk istirahat, kemudian bisa mengurangi stres pikiran dan lain sebagainya. Nah, yang nanti akhirnya dia akan ketergantungan. Ya, apabila dia ketergantungan, maka akan menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan sampai dengan adanya kematian. Ada beberapa faktor dalam farmakologi, yaitu obat dan tubuh. Obat merupakan bahan kimia dan tubuh merupakan sistem biologi yang saling berkaitan. Ya, yang pertama adalah pengaruh terhadap tubuh. Ya, pengaruh terhadap tubuh itu nanti akan ada hubungannya dengan proses farmakodinamika. Kemudian pengaruh tubuh terhadap obat ada hubungannya dengan farmakokinetika yang farmakodinamika terhadap obat akan berpengaruh terhadap proses farmakokinetik. Ya, itu merupakan suatu interaksi kemodinamika pada suatu obat. Nah, ini menurut Permenkes RI nomor 949, Menkes peraturan ke-6 nomor tahun 2000, ada beberapa obat yang digolongkan pada obat yang bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat wajib apotik, dan obat narkotika, serta obat psikotropika yang masing-masing ada peraturan tersendiri untuk mengkonsumsinya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Jadi di dalam pembungkusan obat atau pada cover bungkus obat itu pasti akan ada pembagian apakah itu obat bebas, apakah itu obat bebas terbatas, apakah itu obat keras, dan apakah itu obat wajib apotik. Apabila obat bebas seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, maka obat bebas ini dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, dan di bungkusnya pasti ada bulatan seperti hijau seperti ini, ya maka itu tandanya obat bebas. Kemudian ada obat bebas terbatas, ya obat bebas yang penjualannya disertai dengan peringatan pasti ada tanda putih, ya. Kemudian ada obat keras, ya. Obat keras itu obat golongan daftar G, berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter. Nah, kalau obat keras atau obat daftar G ini pasti terlihat ada bulatan merah, kemudian ada tulisannya K. Ya, nah kemudian ada obat wajib apotik atau OWA, yaitu obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter, tetapi harus dengan pengawasan. Kemudian ada obat-obat golongan narkotika, yaitu obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran. Ya, nah obat-obat narkotika ini ada tanda tersendiri ya, karena berbahaya sekali apabila dikonsumsi dalam jumlah yang tidak sesuai dan bisa bersifat ketergantungan. Begitupun juga dengan obat-obat psikotropika. Obat-obat psikotropika ini juga tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena akan bersifat addicted atau ketergantungan dan akan fatal apabila tidak sesuai dengan dosis atau overdosis. Ya, obat-obat psikotropika berbeda dengan narkotika tandanya. Kalau obat-obat psikotropika ini sama dengan obat keras atau obat golongan daftar G tadi, ya. Kalau obat-obat narkotika itu memang benar-benar harus diperhatikan penggunaannya.
Nah, itu saja dari saya untuk penjelasan awal dari konsep farmakologi. Untuk selanjutnya nanti kita bertemu lagi pada bahasan yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.